malam itu, langit Indramayu terlihat seperti dinding tua yang mulai retak. Awan hitam bergulung di atas kota kecil itu, membawa angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hujan pertama bulan itu turun tiba-tiba, seperti mengguyur tanpa ampun, menampar atap rumah dan dedaunan dengan keras. Sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan yang becek. Lampu depannya menembus kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon di pinggir jalan. Di dalam mobil, seorang lelaki berkumis tipis menggenggam setir erat-erat. Matanya penuh kecemasan. "Mas, perutku sakit lagi, lebih sakit dari tadi sore." Suara lirih dari kursi belakang memecah keheningan. "Sebentar lagi ya, sayang. Tahan sedikit lagi," jawab lelaki itu, suaranya bergetar. Namanya Joko, dan perempuan yang tengah menggeliat menahan sakit itu adalah istrinya, Rini. Usia kandungannya sudah 9 bulan lebih seminggu. Harusnya mereka sudah di rumah sakit sejak tadi siang, tapi Rini bersikeras menunggu kontraksi berikutnya. Mereka tak menyangka malam ini justru badai datang. Jalanan menuju pusat kota tergenang. Beberapa kali mobil mereka hampir mogok karena air yang menggenangi mesin. Sementara itu, Rini terus mengadu. Tangannya mencengkeram sandaran kursi, keringat dingin membasahi dahinya. "Aku nggak kuat, ini kayaknya udah waktunya." Joko mempercepat laju mobilnya. Rumah sakit umum yang biasa mereka datangi hanya berjarak 15 menit dari tempat mereka sekarang. Tapi ketika mereka tiba di pelataran rumah sakit itu, harapan mereka pupus. "Mohon maaf, Pak, unit bersalin penuh. Pasien darurat juga sudah ditangani di lorong. Kami gak bisa terima lagi malam ini." Joko hampir tak percaya. Dia memohon, marah, bahkan sempat berlutut, tapi petugas rumah sakit itu tak bergeming. Dalam kepanikan, Joko menyalakan kembali mobilnya dan mulai menyusuri jalanan kota yang semakin sepi. Di persimpangan jalan kecil, ia menghentikan mobilnya dan membuka kaca. Seorang bapak tua dengan jas hujan lusuh berdiri di bawah lampu jalan. "Pak, Bapak tahu rumah sakit terdekat selain RS umum?" tanya Joko. Bapak tua itu diam sesaat, menatap Joko dengan mata sayu. Lalu ia mengangguk pelan. "Ada satu, tapi tempat itu udah lama nggak dipakai. Rumah sakit Arjawinangun lama. Tapi kalau darurat ya, siapa tahu bisa bantu." Joko tak berpikir panjang. Ia hanya ingin menyelamatkan istri dan bayinya. Mobil tua itu kembali melaju, kini menuju tempat yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Rumah sakit yang sudah 5 tahun ditinggalkan, yang katanya masih menyimpan suara-suara dari masa lalu. Hujan belum juga reda ketika mobil Joko berbelok ke jalan kecil yang hampir tak terlihat dari jalan utama. Aspalnya sudah retak-retak, diapit oleh pohon-pohon besar yang menjulur seperti lengan tua, menggeliat menutupi sebagian jalan. Lampu mobil menerobos kabut tipis yang mulai turun perlahan, membuat suasana terasa lebih asing, lebih sunyi. Rini terbaring lemah di kursi belakang, sesekali mengerang. Tangannya menggenggam erat selimut tipis yang menutupi perutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Rasa sakit itu datang dalam gelombang, dan setiap gelombang terasa lebih kuat dari sebelumnya. "Mas, aku takut," katanya pelan, seperti bisikan yang tertelan deru hujan. "Aku juga," batin Joko. Tapi ia hanya menjawab, "Sebentar lagi sampai." Jalan itu terus menanjak perlahan, melewati sawah-sawah yang kosong dan bangunan tua yang berdiri sendiri di kejauhan. Tak ada kendaraan lain, tak ada manusia lain. Hanya suara wiper mobil dan detak jantung yang terdengar begitu keras di telinga Joko. Ia terus memandangi layar ponsel yang menunjukkan peta, tapi titik tujuan tak pernah bergerak. Sinyal hilang. Peta berhenti. Joko pun mulai ragu. Apa benar ini jalan menuju rumah sakit? 15 menit kemudian dari kejauhan, bangunan besar itu akhirnya terlihat. Ia berdiri seperti raksasa yang tertidur. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya sebagian retak, dan pagar besinya terbuka sedikit. Pelang tua bertuliskan Rumah Sakit Arjawinangun. Masih tergantung di depan, miring, sebagian hurufnya sudah hilang. Anehnya, meski bangunan itu terlihat tua dan kosong, beberapa lampu di lantai bawah tampak menyala redup, seperti lilin di kejauhan. Joko memarkir mobilnya di halaman yang penuh rumput liar. Tak ada kendaraan lain, hanya suara hujan dan satu hal lain yang ia sadari kemudian. Bau. Bau lembab dan amis yang menempel di udara, seolah tempat itu tak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. "Mas, ini beneran rumah sakit?" Rini bertanya lirih, suaranya gemetar. Joko menatap bangunan itu. Sesuatu di dalam dirinya memberontak, ingin putar balik. Tapi suara tangisan kecil dari perut istrinya membuatnya tetap bertahan. "Iya, ini rumah sakit. Mungkin masih ada yang bisa bantu," jawabnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia turun, membuka pintu belakang,
lalu mengangkat tubuh Rini perlahan. Langkah pertama mereka masuk ke teras rumah sakit terasa berat. Lantainya licin, lumut tumbuh di pinggir-pinggirnya. Tapi pintu depan, anehnya terbuka sedikit, seperti sudah menunggu mereka sejak lama. Joko menendangnya pelan. Pintu itu berderit pelan, dan di baliknya, lorong panjang menyambut mereka. Lampu-lampu neon kuning menyala samar. Tak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat dinding yang penuh coretan dan jam dinding yang jarumnya tak bergerak. Dan di ujung lorong itu, seseorang berdiri. Diam, menatap, tak bergerak. Seorang wanita berpakaian suster, tapi wajahnya tertutup bayangan. Joko membeku di ambang pintu. Rini menggeliat dalam pelukannya, mengerang tertahan. Hujan di luar masih mengguyur deras, membentuk kegenangan di pelataran rumah sakit. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang bukanlah dinginnya malam atau beratnya tubuh istrinya, melainkan sosok yang berdiri diam di ujung lorong, seorang suster. Pakaian putihnya kusam dan agak kecoklatan, seperti sudah lama tak dicuci. Topinya masih menempel di kepala, miring sedikit ke samping. Tangan suster itu menggantung di sisi tubuh, tanpa gerak. Wajahnya tertutup bayangan, entah karena pencahayaan lorong yang redup, atau karena kepala itu memang terlalu menunduk. "Permisi," suara Joko lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan, kakinya menyentuh lantai yang basah dan dingin. Rini makin kesakitan. "Mas, tolong cepet." Napasnya terengah-engah. Saat jarak mereka tinggal 5 meter dari suster itu, wanita itu tiba-tiba berbalik. Punggungnya tegak, langkahnya pelan, lalu menghilang masuk ke salah satu ruangan. Joko mengikutinya dengan ragu. Ruangan itu masih punya papan nama tua, ruang bersalin A. Ia mendorong pintunya pelan. Engselnya berderit panjang, seolah menjerit. Dan di dalamnya, anehnya, semua terlihat lengkap. Ranjang bersalin tua, lampu sorot besar yang menggantung dari langit-langit, dan meja kecil berisi peralatan medis berkarat. Bau obat yang basi bercampur bau besi memenuhi udara. Di dekat ranjang, suster tadi berdiri membelakangi mereka, lalu perlahan memutar tubuhnya. Kali ini, wajahnya terlihat pucat, sangat pucat. Bibirnya biru kehitaman, mata sayunya menatap kosong ke arah Rini. Tanpa sepatah kata pun, ia menunjuk ranjang tua di tengah ruangan. Joko meski gemetar membaringkan istrinya. Matanya tak lepas dari suster itu, yang mulai menyiapkan alat-alat seperti suster sungguhan. Rini menggigil, tapi terlalu lemah untuk protes. "Terima kasih ya Bu Suster," gumam Joko. Suster itu tak menjawab, hanya menoleh pelan dan menatapnya, dengan tatapan kosong tanpa kedipan. Dan saat Joko menunduk untuk memeluk Rini, ia tak sadar bahwa suster itu sudah tidak menginjak lantai. Kakinya melayang setengah jengkal di atas ubin. Lampu di ruang bersalin itu berkelap-kelip, sesekali padam sepersekian detik, lalu menyala lagi dengan suara berdengung seperti mesin tua. Joko berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan Rini yang sudah basah oleh keringat. Rini terengah-engah, menggeliat, mencoba menahan rasa sakit yang datang semakin kuat. Suster itu masih di sana, bergerak lambat, mengambil alat, meletakkannya di meja, lalu mendekati Rini tanpa suara. Joko pun mulai merasa ada yang janggal. Dari tadi, tak terdengar satu kata pun keluar dari mulut suster itu. Tidak instruksi, tidak sapaan, bahkan tidak sekadar helaan napas. Semuanya sunyi. Joko berusaha menenangkan diri. Mungkin dia suster bisu, mungkin dia hanya pendiam, mungkin ini semua hanya karena dia panik. Tapi Rini tahu sesuatu yang berbeda. Sambil menahan sakit, Rini menatap wajah suster itu dengan pandangan ngeri. Pelan-pelan, ia berbisik di telinga Joko. "Mas, aku lihat mukanya tadi. Waktu dia deketin aku, mukanya bukan kayak manusia." Joko menoleh cepat. Suster itu sudah membelakanginya lagi, berdiri di dekat lemari peralatan. Ia tampak sedang merapikan sesuatu, tapi tangannya tak bergerak, hanya menggantung. Lalu tiba-tiba, tirai di sisi ranjang bergoyang. Padahal tak ada angin, tak ada orang lain di sana. Joko menatap tirai putih itu, perlahan bergerak ke kiri, ke kanan, seperti ada yang berjalan di baliknya. "Siapa di sana?" Suara Joko serak. Tidak ada jawaban. Hanya tirai yang terus bergoyang pelan, lalu berhenti mendadak. Sesaat kemudian terdengar bunyi ketukan. Tok, tok, tok. Di dinding belakang tirai, Joko melangkah maju, mendekat. Tangan kirinya menyibak perlahan tirai itu. Dan kosong. Tidak ada siapapun, hanya dinding yang retak, dengan noda hitam menjalar seperti akar-akar mati. Tapi tepat saat ia berbalik kembali ke arah ranjang, suster itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Joko terkejut, mundur satu langkah. Suster itu mendongak. Dan di bawah topi putih itu terlihat jelas wajahnya. Mata menghitam, bola matanya penuh urat merah dan senyum lebar yang tak wajar menganga sampai ke pipi.
Darah menetes dari ujung bibirnya. Tapi yang membuat jantung Joko hampir berhenti adalah suaranya. Suara yang akhirnya terdengar untuk pertama kali. Pelan, serak, dan dingin seperti bisikan dari dalam tanah. Bayinya bukan manusia. Joko terpaku. Suara itu masih menggema di kepalanya. Bayinya bukan manusia. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti racun yang meresap perlahan. Suster itu tidak lagi tersenyum, tapi wajahnya masih menatap lurus ke arah Joko, seolah menunggu reaksi. Bola matanya kini lebih besar, nyaris keluar dari rongga, dan kulit wajahnya tampak mulai mengelupas. Joko mundur setapak, bernapas tak teratur. Apa maksudnya? Apa maksudmu? Suster itu tak menjawab. Ia hanya perlahan mengangkat tangannya yang kurus dan panjang, menunjuk perut Rini, yang kini bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya meronta liar. Mas, perutku, Rini menjerit. Tiba-tiba gerakannya aneh, Mas. Sakitnya beda. Joko berlari ke sisi ranjang, menggenggam tangan istrinya erat. Tahan ya, sayang. Sebentar lagi selesai. Ia menoleh ke arah suster itu lagi. Sosoknya sudah tak ada, hilang, begitu saja. Joko melirik sekeliling ruangan dengan napas tertahan. Pintu masih tertutup. Tak terdengar langkah, tapi hawa ruangan kini jauh lebih dingin. Nafas Rini mengepul seperti asap dan embun mulai muncul di permukaan kaca jendela. Lalu, dari balik lemari tua di pojok ruangan, terdengar suara berbisik. Kau bawa dia ke tempat ini. Kak, sekarang kau harus bayar. Joko menggertakkan gigi. Ini bukan rumah sakit biasa. Ini tempat terkutuk dan mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Tiba-tiba Rini menjerit keras. Tubuhnya menegang lalu menggeliat hebat. Darah mulai mengalir di antara kakinya. Tapi darah itu bukan merah segar. Warnanya lebih gelap, kental, hampir hitam, dan berbau logam tajam yang menusuk. Mas, tolong aku. Dia mau keluar, tapi rasanya bukan seperti anak manusia. Lampu ruangan mulai padam satu persatu. Suara denting logam terdengar dari atas seperti rantai diseret. Dari ventilasi, asap pekat menyusup masuk, membuat mata perih. Joko tak tahu harus berbuat apa. Rini mulai kejang-kejang, dan dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, mata itu muncul. Dua pasang mata mengintip dari balik bayangan. Kecil, tajam, memantul seperti mata kucing di kegelapan. Mata yang lapar. Rini menggeliat keras di atas ranjang. Tubuhnya melengkung seperti busur. Darah hitam terus mengalir dari sela pahanya, menggenangi sprei yang sudah usang dan koyak. Tangisannya berubah menjadi jeritan panjang yang nyaring menggema ke seluruh lorong kosong rumah sakit itu. Joko memegangi tangan Rini yang dingin dan berkeringat. Wajahnya panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada dokter, tidak ada suster, tidak ada siapa-siapa, kecuali bisikan-bisikan halus dari lorong luar dan mata-mata kecil yang terus mengintip dari balik pintu. Kuatkan, Rin. Bentar lagi keluar. Tahan ya. Suara Joko bergetar. Tapi kata-katanya tak lebih dari doa yang tak terdengar oleh langit. Perut Rini kembali bergerak. Kali ini lebih kasar, seperti ada kuku atau cakar kecil yang menggores dari dalam. Ia menjerit keras sambil mencakar-cakar udara. Mas, dia nyakar aku dari dalam. Joko mengangkat kain tipis yang menutupi perut Rini. Kulit di sana terlihat robek seperti tercakar. Luka panjang, berdarah, bukan luka kontraksi, tapi seperti cakaran makhluk liar. Lalu tiba-tiba keluar suara dari bawah ranjang. Cekit, cekit, seperti kuku menggaruk lantai. Joko menunduk cepat, tapi tak ada apapun di bawah ranjang. Hanya kegelapan, hingga terdengar suara dari dalam rahim Rini, seperti tulang patah. Lalu terdengar suara tangisan, bukan tangisan bayi, tapi jeritan. Suara melengking kecil, kasar, seperti suara kucing yang sekarat. Rini menggeliat, lalu sesuatu keluar. Makhluk itu jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Joko pun mundur beberapa langkah, darah hitam menetes dari tubuh mungil itu. Makhluk itu menggeliat, perlahan mengangkat kepala kecilnya. Bukan wajah bayi, bentuknya seperti bayi, tapi wajahnya. Pipi terlalu cekung, mata terlalu besar, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Ia membuka mulut mengeluarkan suara desisan panjang seperti ular. Lalu Joko gemetar. Apa ini? Apa yang kulahirkan? Makhluk itu merangkak pelan mendekati kaki Joko, meninggalkan jejak darah hitam di lantai. Lalu dari balik pintu, mata-mata itu bermunculan lagi. Kali ini lebih banyak, lebih dekat, dan suara suster itu terdengar lagi. Kau sudah melahirkan bagian dari mereka. Sekarang mereka akan menjemputnya. Pintu ruangan terbuka lebar, dan sosok-sosok itu mulai masuk satu persatu. Pintu ruangan terbuka lebar, engselnya berderit panjang seperti menjeritkan nasib buruk.
Dari balik kabut dan kegelapan, satu persatu sosok aneh mulai muncul. Tubuh mereka kurus tinggi, kulitnya pucat keabuan, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Matanya kosong, memutih tanpa bola mata. Mereka tidak berjalan, mereka melayang pelan seperti asap yang punya wujud. Joko memeluk tubuh Rini yang setengah sadar. Istrinya pucat, tubuhnya gemetar hebat, darah masih mengalir dari rahimnya. Sementara makhluk kecil itu, bayi itu, duduk di lantai. Matanya menatap tajam ke arah pintu. Lidahnya menjulur panjang, menjilat bercak darah dari lantai. Salah satu sosok melayang ke depan, tinggi. Mengenakan pakaian seperti jubah suster, tapi sudah robek dan penuh noda. Dari balik rambut panjangnya terdengar suara pelan, tapi menusuk. Kami hanya datang untuk mengambil bagian kami. Joko menggertakkan gigi. Apa maksudmu? Dia bukan milik kalian. Itu anakku. Bukan, dia bukan anakmu. Dari bawah ranjang suara tangisan lirih terdengar. Bukan dari bayi, tapi suara perempuan. Terdengar penuh derita, seperti tangis seorang ibu yang kehilangan segalanya. Joko menunduk, tapi hanya bayangan. Tak ada wujud nyata. Sosok-sosok itu kini mengelilingi ranjang. Mereka tak menyentuh, tapi hawa dingin menusuk mulai memenuhi ruangan. Lampu gantung bergoyang pelan, mengeluarkan suara berdecit yang menambah tekanan dalam dada Joko. Makhluk kecil itu merangkak menuju mereka, lalu berdiri dengan kakinya sendiri. Tubuhnya kecil tapi gerakannya seperti orang dewasa. Senyumnya melebar. Dari mulutnya keluar suara. Ayah. Joko mundur. Aku lapar. Makhluk itu menoleh ke arah Rini. Joko refleks berdiri, melindungi istrinya. Jangan sentuh dia. Salah satu sosok tinggi melayang lebih dekat. Wajahnya mulai terlihat. Rahangnya terbelah, dan dari dalam mulutnya keluar suara seperti ribuan serangga mendesis. Serahkan, atau kalian berdua akan ikut ke tempat asalnya. Rini terbangun dengan lemah, menggenggam tangan Joko. Mas, tolong, jangan biarkan dia dekat aku. Joko berdiri di antara mereka, matanya penuh air mata. Di satu sisi, itu bayi yang keluar dari tubuh istrinya. Di sisi lain, itu bukan manusia. Dan di sekeliling mereka, para penjemput itu tak sabar. Kegelapan mulai merambat dari dinding, menggerogoti cahaya, menghapus semua jalan keluar. Pilihannya hanya dua, serahkan makhluk itu atau ikut bersama mereka. Selamanya. Waktu seolah berhenti, suara Rini memudar, napasnya melemah, dan darah yang menggenang di sekitarnya makin banyak. Joko menatap makhluk kecil itu, yang kini berdiri tegak di hadapannya. Mata makhluk itu menatapnya lurus. Tidak berkedip, tidak ada rasa takut. Sosok-sosok dari lorong gelap mulai mengerang. Desisan mereka terdengar seperti orang kelaparan. Mereka melayang makin dekat, hingga bau busuk dari tubuh mereka tercium jelas, seperti bangkai yang disiram formalin. Joko menoleh pada Rini. Istrinya menatap lemah, tangan gemetar, bibirnya bergetar mencoba berkata sesuatu. Tapi hanya satu kata yang berhasil lolos. Lindungi. Itu cukup. Dengan gemetar, Joko berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi matanya mantap. Ambil dia, katanya pelan. Makhluk itu menoleh, lalu menatap Joko. Senyumnya menghilang. Ambil dia, ulang Joko kali lebih tegas. Salah satu sosok melayang mendekat. Tangannya panjang dan dingin, menyentuh kepala makhluk kecil itu. Saat disentuh, makhluk itu berteriak keras bukan menangis, tapi meraung seperti binatang yang terluka. Suaranya menggema panjang, dan tiba-tiba lampu meledak satu persatu. Duar, duar! Ruangan menjadi gelap gulita. Semua hanya terlihat dalam kilatan cahaya petir dari jendela pecah. Dan dalam kilatan itu, Joko melihat mereka semua, sosok-sosok itu, membawa makhluk kecil itu masuk ke lorong dan menghilang. Dalam sekejap, semuanya sunyi. Tidak ada suara, tidak ada sosok, tidak ada bayi. Hanya tersisa Joko, Rini, dan bau darah yang membekas di lantai. Rini pingsan. Napasnya lemah tapi masih ada. Joko terduduk menatap lantai kosong di depannya. Air mata mengalir di pipinya. Dia tak tahu apakah yang dia lakukan benar atau salah. Tapi satu hal yang pasti, anaknya telah dibawa ke dunia yang tak bisa dijangkau manusia. Dan entah kenapa, jauh dari balik dinding rumah sakit itu, terdengar suara tangis bayi yang menggema, pelan, panjang, dan sangat dalam. Subuh mulai merayap. Kabut putih menyelimuti jendela rumah sakit yang pecah, dan embun menggantung di langit-langit seperti tetes darah beku. Joko memapah tubuh Rini yang lemas. Langkah mereka berat, tubuh keduanya lemah. Tapi tekad untuk keluar dari tempat itu jauh lebih besar dari rasa sakit. Koridor rumah sakit itu kini sunyi. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi suara langkah atau desisan. Hanya lorong-lorong panjang, cat dinding yang mengelupas, dan bau karat bercampur darah.
Tangga darurat masih di tempat yang sama. Mereka menuruni anak-anak tangga perlahan. Setiap langkah terdengar menggema. Kaki Joko gemetar, tapi ia terus memapah istrinya. Saat mereka sampai di lantai dasar, pintu utama rumah sakit tampak terbuka setengah. Sinar matahari pagi mulai menyusup masuk, memberi sedikit harapan. Sebentar lagi, kita sampai, bisik Joko. Namun, sebelum mereka melangkah keluar, krak, suara lantai kayu berderit dari belakang. Joko menoleh cepat. Di ujung lorong berdiri sesosok suster, bukan yang tadi. Wajahnya hancur separuh, mata tinggal satu dan darah mengalir dari mulutnya. Di tangannya, ia menggenggam boneka kecil yang basah oleh darah hitam. Kau pikir semuanya selesai? Joko berdiri tegak, wajahnya pucat, tapi matanya tak gentar. Kami sudah menyerahkan yang mereka mau. Suster itu menyeringai. Tapi dia masih meninggalkan bagian dirinya di sini. Tiba-tiba perut Rini bergerak lagi. Joko menoleh cepat. Rini menjerit. Mas, ada yang bergerak lagi dalam perutku. Joko membuka bajunya. Perut Rini yang tadinya rata dan kosong, kini menggembung. Cepat, terlalu cepat. Seperti sesuatu tumbuh kembali. Joko menjerit menatap keluar pintu yang hanya beberapa langkah lagi. Tapi langkah mereka tertahan. Rumah sakit itu belum siap melepas mereka. Dan anak yang mereka lahirkan belum benar-benar pergi. Perut Rini terus membesar, seolah ada sesuatu yang merangkak kembali dari dalam. Rini berteriak histeris, tubuhnya kejang. Darah menetes deras di lantai rumah sakit yang dingin. Joko panik, memegangi perut istrinya sambil menoleh ke arah suster hancur yang masih berdiri di ujung lorong. Apa yang kalian tanamkan dalam tubuhnya? Suster itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mundur. Dan perlahan menghilang dalam kabut putih yang kini mulai merayap masuk ke dalam lorong. Joko memutuskan, mereka harus keluar sekarang. Ia memapah Rini sambil berlari ke arah pintu utama. Sinar matahari tepat di depan mata, seperti harapan yang bisa digenggam. Namun saat mereka melangkah melewati ambang pintu, prak! Pintu menutup sendiri di belakang mereka. Dan dunia di luar, bukan lagi dunia yang mereka kenal. Matahari ada, tapi menggantung terlalu rendah. Langit berwarna merah tua. Pepohonan di sekeliling rumah sakit kering dan mati. Tak ada suara burung, tak ada suara mobil. Hanya keheningan yang terlalu sempurna. Joko menoleh ke sekeliling. Ini bukan Indramayu. Rini menggigil. Kita belum keluar, kita cuma masuk lebih dalam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lonceng, suara khas rumah sakit. Ting, ting! Lalu dari belakang mereka, dari dalam rumah sakit terdengar suara tangis bayi, pelan. Lalu makin keras, dan dari perut Rini, tangan kecil keluar. Bukan dari jalan lahir, dari pusarnya. Kulit Rini robek seperti kain tua. Joko menjerit. Darah menyembur dan tangan kecil itu meraih keluar, menggenggam lantai. Kemudian, wajah kecil itu muncul. Mata hitam penuh urat merah, mulut penuh gigi kecil dan tajam. Bayi itu kembali. Rini menatap Joko terakhir kali, dengan tatapan yang tak akan bisa dilupakan siapapun. Air mata menetes dari sudut matanya sebelum ia terdiam. Tubuhnya jatuh, mati. Joko berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Karena di tempat itu tidak ada manusia, hanya mereka. Dan bayi itu kini berdiri di samping tubuh ibunya yang tak bernyawa. Ia menatap Joko, tersenyum, lalu berbisik pelan. Terima kasih sudah melahirkan aku, Ayah. Lampu-lampu rumah sakit menyala kembali satu persatu. Pintu terbuka lagi, dan Joko perlahan diseret masuk kembali. Rumah sakit itu menutup rapat, seperti tidak pernah ada siapapun yang datang. Dan dari luar, hanya kabut yang tinggal.